Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melalui pengajian virtual. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Haris MA, yang kami hormati Ibu Uswatul Hamidah sebagai Ketua PCA Klojen, dan yang saya hormati pula rekan-rekan dari ranting serta Ibu Guru, Kepala Sekolah, serta semua guru dari TK Klojen, dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan baiklah ibu-ibu yang saya hormati, kami bacakan susunan acara kajian duha pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Cabang Klojen, ketiga yaitu tartil dan terjemah surat yang ke-16 ayat 25, yang keempat yaitu pembacaan hadis arba'in yang nomor 34, kemudian dilanjutkan dengan materi kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Haris MA, yang insya Allah akan disampaikan yaitu tema strategi dakwah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, untuk melanjutkan acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Ketua kita, yaitu yang terhormat Ibunda Dr. Anda Uswatul Hamidah. Kepada Ibu Us kami persilakan. Speakernya belum dinyalakan, Bu. Maaf, ini kadang lupa. Masih belajar, nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, sebelumnya acara ini tadi lupa belum dibuka. Mari kita baca dengan basmalah, syahadah langsung ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bapak Abdul Haris yang telah hadir pada pagi hari ini, dan ibu-ibu PCA Klojen yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, dan ibu-ibu semua yang telah hadir. Patutlah kiranya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekarang dalam keadaan sehat dan juga mendapat kesempatan dari Allah untuk menghadiri kajian duha pada pagi hari ini. Semoga niat kita satu, niat silaturahmi, dan kedua niat tholabul ilmi.
ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Abdul Haris. Semoga nanti apa yang akan kita dapatkan sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian pembukaan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Latifah dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Us yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka pengajian pada hari ini. Selanjutnya yaitu tartil dan terjemah yang akan disampaikan oleh Ibu Nova. Kepada Ibu Nova kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabil rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka. Sesungguhnya Tuhanmu. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah lagi Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova. Semoga apa yang disampaikan, dibacakan, dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pembacaan hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmah. Kepada Ibu Fatmah kami persilahkan. Mic-nya dinyalakan Bu Fatma. Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hadis Arba'in nomor 34, mengubah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul marra minkum munkaram falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Terjemah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran
maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Iti hadis 1. Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. 2. Ridha terhadap kemaksiatan, termasuk di antara dosa-dosa besar. 3. Keharusan bersikap sabar, menanggung kesulitan dalam menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. 4. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemungkaran juga merupakan buah keimanan. 5. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Tema-tema hadis. 1. Keutamaan mengatasi kemungkaran bisa dilihat di dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan Al-A'raf ayat 165. 2. Tentang realisasi iman di dalam surah Al-Baqarah ayat 278, Ali Imran ayat 139, Al-Maidah ayat 23. Sedang untuk tingkatan iman bisa dilihat di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Demikian Bibi sekalian, terima kasih perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma yang telah membacakan hadis arba'in. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu yang kita tunggu yaitu materi kajian yang akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Dr. Abdul Haris MA yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan yaitu tentang strategi dakwah. Monggo Bapak yang kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa sayyi'il asqam la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Ketua PCA Klojen, Bu Uswatul Hamidah, para sesepuh Aisyah di wilayah Klojen, ibu-ibu, semua peserta kajian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tanggal 10 Ramadan kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir mengikuti kajian pada duha pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, jamaah kita senantiasa mendapatkan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, saya akan sampaikan materi singkat saya tentang strategi dakwah dan sudah saya berikan kepada panitia, nanti bisa di-share kepada ibu-ibu.
strategi dakwah. Ya, apa itu dakwah? Ya. Dakwah itu dari kata-kata da'a yad'u. Artinya mengajak, ya, meminta, mendorong, mengundang. Ya, itu artinya dakwah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti ajaran agama Islam. Jadi ngajak orang untuk taat kepada Allah, kepada Rasul Muhammad SAW, dan mengikuti ajaran agama Islam. Itu dakwah. Dakwah itu merupakan perbuatan yang utama dan ini menjadi tugas kita semua untuk berdakwah. Setiap kita ini punya kewajiban untuk mengajak orang menjadi baik. Apalagi Muhammadiyah, ya, dakwah ini menjadi bagian ya, yang penting yang harus dilakukan oleh semua warga Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Aisyah. Ya, keutamaan dakwah disebutkan oleh Allah ya, dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya sudah ada itu. Jadi orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 33 Allah berfirman, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, intinya adalah ajakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh itu adalah aktivitas yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang terbaik ya. Tidak ada yang melebihi ajakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Jadi orang berdakwah itu ya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan. Jadi ketika kita mengajak orang, kemudian orang itu mau melakukan kebaikan, ya di saat orang itu melakukan kebaikan, di saat itu pula kita ini mendapatkan pahalanya. Ada orang tidak mau sholat, lalu kita ajak sholat, dia mau. Nah ketika dia sholat, ya kita dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Ya, namun dalam berdakwah itu ya harus ngerti caranya. Ya, kalau prinsipnya, ya prinsip dasarnya seperti tadi yang disampaikan dalam tilawah tadi ya. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika kita ini mengajak orang untuk baik, ya, maka prinsip dasarnya ada 3. 1, bil hikmah, dengan hikmah. Nah hikmah itu artinya memiliki argumen yang jelas dan benar. Ada dalil-dalil yang mendasari yang kita ajakkan. Itu namanya bil hikmah. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya bil hikmah itu dengan bijaksana. Ya, tapi kalau kita merujuk pada makna tafsir itu bil hikmah itu maksudnya adalah bil hujjatil balighah. Ya, dengan argumen yang jelas.
Artinya yang kita ajakkan itu memiliki dasar yang kuat. Ya. Itu artinya bil hikmah. Jadi kalau kita itu ngajak orang untuk sholat misalnya, kita punya dasar bahwa sholat itu memang sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Kemudian yang kedua, bil mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi dakwah itu dengan cara-cara yang baik. Ya. Dengan nasihat yang baik, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuat orang sakit hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati ya ahsan. Adu argumen yang lebih baik. Ya, adu argumen yang lebih baik. Artinya saling menggunakan alasan-alasan, ya, argumentasi ya, yang berdasar, ya, yang berdasar. Tapi intinya dari semua ini adalah dalam dakwah itu kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ada mengatakan, nah, ad-du'at mislul tabib. Dai itu kayak dokter. Dai itu kayak dokter. Kayak dokter, seperti seorang dokter. Kata seorang dai itu bukan problem marker. Nah, bukan pembuat masalah. Tapi dai itu adalah problem solver. Ya. Bukan trouble maker. Ya. Seorang dai itu bukan trouble maker, tapi adalah problem solver. Bukan pembuat masalah, tapi penyelesai masalah. Ini penting ini. Nah, sekarang ini kadang-kadang dai itu tidak menempatkan diri sebagai problem solver, tapi dia menjadi trouble maker. Masyarakat asalnya tenang, didakwai tambah ramai. Ada dai datang tambah ramai masyarakat. Ya. Bukan menjadi penyelesai masalah. Seorang dai itu harus kayak dokter itu. Dia memberikan solusi bagaimana ya membantu penyembuhan. Nah, ketika dokter itu melayani pasien, ya dokter itu tentu dengan cara-cara yang sabar, yang menyenangkan. Sehingga harapannya ya pasiennya itu kemudian tidak benci dengan dokternya. Ya, pasiennya itu harapannya bisa kembali lagi ya kepadanya. Nah, itu dokter. Nah, dai itu harusnya juga seperti itu. Jangan sekali muncul, sekali menyampaikan dakwah langsung ditolak. Nah, kenapa? Karena cara-caranya yang tidak bijak. Nah, kita sebagai orang yang bergelut di bidang itu, maka penting bagi kita yang memahami cara-cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu cara dakwahnya selalu menyenangkan orang. Nabi itu tidak pernah ya mencaci orang. Ya, selalu ya memberikan perhatian dengan serius. Ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, semua orang merasa ya ketika datang kepada Rasulullah merasa bahwa ya dia diagungkan oleh Rasulullah. Ya, semuanya merasa seperti itu sehingga semua orang itu senang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang dai itu harusnya begitu, dicintai oleh audiennya. Ya, karena caranya adalah cara-cara yang baik. Nah, sekarang ini ada model dakwah yang cara-caranya itu dengan cara-cara yang tidak bijak. Ya, suka mencela, susah mencaci gitu. Jadi kalau orang datang di pengajiannya itu keluar dari pengajian tidak tambah senang tapi tambah sumpek.
Ya. Datang dari pengajiannya, pulang ke rumah, ya, makin benci kepada yang lain. Ya. Jadi ada model dakwah-dakwah yang sekarang ini seperti itu. Ya. Nah, cara-cara seperti ini tentu tidak boleh kita ikuti. Jadi kalau orang itu ngaji, ya, lalu mubalik menyampaikan itu, ya pulang itu harusnya dia mengamalkan ajaran agama, bukan melanggar ajaran agama. Jadi kita harus hati-hati, kita harus bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang cara dakwahnya tidak bijak. Ya. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu bukan menambah penyelesaian persoalan, tapi menimbulkan persoalan. Masyarakat yang asalnya rukun, karena ada dia, dakwahnya dia, masyarakat menjadi. Sekarang ini juga begitu. Banyak yang seperti itu. Jadi dakwah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Masyarakat yang asalnya bersatu sekarang ini, ya, mulai terpecah belah. Padahal tidak ada ajaran Nabi yang menyuruh kita ini untuk berpecah belah, itu tidak ada. Ya. Nah itu kenapa? Ya karena cara berdakwahnya keliru, tidak tepat. Ya. Maka jadilah sebagai problem solver. Jadi seorang dai itu harus menjadi problem solver. Nah, supaya dakwah kita ini bisa mengarah dan efektif, maka kita perlu memperhatikan beberapa etika dakwah. Tentu masih ada etika-etika yang lainnya. Ini saya ambilkan beberapa saja. Satu, seorang dai itu harus paham agama dengan baik. Sebab kalau dai itu tidak paham agama dengan baik itu berbahaya. Berbahaya. Dan itu terjadi sekarang ini. Mengapa muncul paham-paham yang keras? Itu karena cara memahami agama kurang tepat. Misalnya, ya, memahami istilah jihad. Apa itu jihad? Ya, jihad itu dianggap sebagai melakukan kegiatan kekerasan, ya, untuk membela agama. Ya, kepada siapa saja. Ya, tidak ditempatkan dengan tepat. Misalnya, apakah sekarang di Indonesia ini boleh orang berjihad? Menurut panjenengan boleh enggak? Sekarang ini kita ini berjihad di Indonesia ini. Boleh enggak, Bapak? Boleh. Oke. Jihad dalam arti perang loh. Oh, boleh. Boleh kita menciptakan perang dalam kondisi seperti sekarang ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi sekarang itu tidak ada konsep jihad dalam arti qital. Dalam kondisi damai itu tidak ada. Jihad itu harus ditempatkan di posisi yang tepat. Jihad itu konteksnya apa? Jihad itu konteksnya adalah mempertahankan diri dari, ya, gangguan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Jadi konteksnya adalah Muslim dengan non-Muslim yang memerangi Islam. Muslim dengan kafir. Baru ada namanya konsep jihad. Ya. Jadi kalau Muslim dengan Muslim tidak ada itu. Istilah jihad tidak ada. Muslim dengan non-Muslim yang tidak memerangi Islam, tidak ada istilah jihad itu. Seperti kasus apa itu bunuh diri, bom bunuh diri itu. Apakah itu jihad? Seperti yang baru-baru ini terjadi di Makassar itu. Apakah seperti itu namanya jihad? Atau yang apa datang ke Mabes Polri, ya, ngajak tembak-tembakan itu apa namanya jihad? Atau seperti yang dilakukan ISIS terhadap negara-negara Islam, apa itu namanya jihad? Jihad itu kalau orang Islam diserang oleh orang kafir lalu mempertahankan diri, itu namanya jihad. Jadi konteksnya
Muslim dengan non-Muslim yang memerangi orang Islam. Itu konsep jihad baru ada. Nah sekarang ini kan ya konsep jihad ditempatkan di tempat sembarangan. Ya. Konteks Muslim dengan non-Muslim itu konteksnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk hubungan dengan penguasa. Ya. Jadi kalau ada penguasa dolim itu tidak boleh ditembak, diperangi tidak boleh. Ya. Karena membunuh orang Islam itu dosa besar. Selama dia masih bersyahadat tidak boleh dibunuh. Ya. Yang melawan itu bukan jihad namanya. Ya, karena konteksnya tidak dengan non-Muslim. Sesama Muslim itu konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh menggunakan ya pertumpahan darah. Sebab nyawa itu harganya mahal. Di hadapan ajaran agama Islam itu harganya mahal. Maka persoalan yang menyangkut itu nyawa, maka tidak diserahkan pada individual. Tapi penyelesaiannya adalah negara yang bertanggung jawab. Misalnya ketika ada orang itu membunuh, dihukum qisas, atau berzina atas pengakuannya kemudian dirajam. Maka itu penentunya adalah negara. Bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok. Mengapa? Karena kalau diserahkan kelompok per kelompok, orang per orang, maka akan terjadi pertumpahan darah yang berikutnya. Nah, harga nyawa itu mahal dalam Islam, karena itu tidak boleh orang bunuh diri, tidak boleh orang membunuh orang lain. Nah, dan jihad itu dalam Islam itu ya kondisinya seperti tadi, bukan aksi tapi reaksi. Jihad itu adalah reaksi, bukan aksi. Jadi tidak melakukan aksi jihad, tapi melakukan reaksi jihad. Nah, jihad itu diperlukan untuk apa? Dalam rangka untuk memudahkan jalan dakwah. Kalau jalan dakwah itu sudah terbuka tanpa harus berperang, maka tidak perlu ada peperangan. Ya, ketika Nabi itu berdakwah di wilayahnya Najasyi yang Nasrani, ya, karena Najasyi membolehkan dakwah di sana, maka Nabi tidak perlu melakukan perang dan tidak menurunkan Najasyi dari jabatannya sebagai raja di sana. Nah, ini caranya. Ini harus dipahami gitu. Nah, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, ya, dan orang kafir semuanya sudah menyerah, Nabi tidak perlu melakukan perang. Membunuh satu persatu orang kafir tidak perlu. Mengapa? Jalan jihad sudah terbuka dengan lapang. Maka sekarang di Indonesia ini orang dakwah sudah boleh apa saja. Tidak ada namanya konsep jihad itu tidak ada. Nah, ini pentingnya memahami agama dengan baik. Ya. Jadi sekarang ini ketika orang itu tidak memahami agama dengan baik, itu seringkali mengambil cara-cara yang sebenarnya membahayakan. Ya, membahayakan gitu. Contoh misalnya ketika ada wabah misalnya. Ya, ketika ada wabah. Ya, ada wabah itu kan ketika orang dalam kondisi tidak normal itu boleh melakukan hal-hal yang tidak normal. Ya, boleh melakukan hal yang tidak normal. Ya, tapi bagi orang yang pemahaman agamanya kurang pas, ya bahaya itu diterjang. Dikira melawan bahaya itu kemudian pahalanya lebih banyak. Ya. Jadi tidak seperti itu, kondisional. Ya, kadang keras itu baik, lebih baik, kadang keras itu jelek. Ya, sholat panjang itu kadang baik, tapi sholat pendek pun kadang-kadang baik. Jadi ketika orang itu berjamaah,
Ya, maka yang baik sholat itu tidak panjang-panjang. Ya, jadi pendek-pendek itu yang lebih baik ketika berjamaah. Tapi ketika sendirian, ya, yang lama berdirinya itu yang lebih baik. Jadi seperti itu. Puasa itu tidak selamanya baik. Bagi orang yang bepergian, ya, dan dia tidak kuat puasa, yang baik tidak puasa. Tapi kalau dia itu kuat berpuasa, meskipun bepergian, yang baik tetap puasa, meskipun boleh tidak berpuasa. Nah, ini contoh-contoh yang bisa diinikan. Ya. Tidak mesti orang yang memaksakan diri itu baik. Misalnya orang sakit, ya, pengen ke masjid gitu loh, memaksakan diri. Ketika ke masjid tambah sakit. Ya, bukan tambah baik yang seperti itu, malah tidak baik. Ya, jadi contoh kasus-kasus seperti ini harus kita pahami gitu ya. Tidur itu kadang lebih baik daripada sholat malam gitu loh. Ketika orang itu sudah ngantuk, yang baik itu tidur, tidak sholat. Sebab kalau sholat, sholatnya tidak khusyuk. Maka lebih baik tidur dulu, setelah itu baru bangun. Nah, jadi Islam itu nyaman gitu ya, kalau dipahami dengan benar. Tapi menjadi masalah ketika dipahami dengan salah. Nah, banyak dai yang pemahaman agamanya kurang baik itu mengambil jalan-jalan yang nyerempet-nyerempet bahaya. Dikira yang nyerempet-nyerempet bahaya itu kemudian selalu baik, tidak tentu. Ini yang pertama. Paham agamanya harus baik. Karena itu kalau ingin jadi dai, ngaji dulu. Ya, ngaji yang baik. Ya, dan terus mengaji itu penting. Supaya tidak keliru menyampaikan fatwa. Nah, sekarang ini banyak orang itu belum ahlinya fatwa mengeluarkan fatwa. Ya. Jadi orang itu lebih percaya pada WA daripada pada ulama. Ya, contoh ketika Muhammadiyah membuat edaran ya ketika terjadi lockdown macam-macam itu ya. Ya itu kan dasarnya ulama. Saudi pun juga menggunakan berjarak. Ya. Tapi kalah dengan takmir yang bocok kitab rung iso. Ya. Dikira yang itu lebih tawakal gitu. Enggak, tawakal itu mengambil sebab. Ya. Jadi seperti itu. Ini contoh ya ketika agama itu difahami dengan ya. Orang lebih lebih mengedepankan tampilan daripada menata hatinya. Sekarang ini kan usume kan begitu sekarang ini. Orang itu kan yang ini kan simbol-simbol, yang ditonjolkan simbol-simbol. Tapi hatinya tidak ditata. Ya, karena simbol itu bisa menjadikan orang itu ya berseteru antara orang Islam dengan orang Islam yang lain. Contoh, masalah pakai jubah dengan tidak pakai jubah. Ya kan? Itu bisa menjadikan satu orang dengan yang lain tidak akur. Ya, masalah jenggot panjang atau tidak jenggot panjang. Pakai niqab atau tidak pakai niqab. Itu bisa menjadi saling membenci satu dengan yang lain. Padahal itu urusan simbol. Ya. Nah, yang penting kan hatinya mestinya kan. Yang ditata adalah hatinya. Karena ketika orang Islam itu punya rasa tidak senang dengan orang Islam yang lain, maka dia belum dianggap baik imannya. Karena belum bisa saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum beriman, dan kalian belum bisa disebut beriman kalau belum bisa saling kasih sayang. Nah, ini banyak hal-hal yang sekarang ini perlu kita cermati dengan baik. Ya. Jadi agama itu tidak selamanya yang ngotot-ngotot itu baik. Nabi itu malah tidak senang yang ngotot-ngotot itu tidak senang. Nabi itu lebih senang menjalankan agama itu yang biasa-biasa saja, tapi yang rutin itu yang disenangi Nabi. Nah, itu nanti perlu pembahasan khusus ya.
Ya, tentang bagaimana cara kita ini beragama. Yang kedua adalah qudwah hasanah, harus bisa menjadi teladan yang baik. Antara yang diomongkan dengan yang dilakukan itu harus klop. Kemudian yang ketiga, menghindari perselisihan, ikhtilaf. Nah, ini yang sekarang ini terjadi. Dai itu senengnya ngungkit-ngungkit barang-barang khilafiyah. Padahal kalau barang khilafiyah itu, ya, itu semuanya adalah subjektivitas. Tergantung bagaimana cara mengambil dalil. Ya. Nah sekarang ini berkembang, ya, dan itu fatwanya ulama, semuanya adalah ijtihad. Dan kita harus menghargai semuanya itu, tidak boleh ikhtilaf itu kemudian menjadikan perpecahan. Nah, karena itu seorang dai itu sebaiknya tidak memperkeruh masalah karena persoalan khilafiyah. Kayak Ramadan ini misalnya ngungkit-ngungkit masalah tarawih, ya sudahlah, yang mau 11 rakaat biarkan, yang mau 23 rakaat biarkan, ya sudah. Ya, masing-masing mengikuti yang diyakini. Ya, kalau kita yakin 11 itu yang lebih baik dan kita anggap yang lebih benar, ya sudah ikuti yang 11. Tidak usah nyalahkan yang 23. Karena yang 23 itu juga fatwanya para ulama. Ya. 4 ulama mazhab itu semuanya tarawih itu 23 rakaat. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya, ya, fatwanya tarawih itu 23 rakaat. Ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak ngerti agama, mereka orang-orang yang paham agama dengan baik. Kemudian memulai dari yang lebih penting. Ya. Jadi harus memilih mana yang lebih penting gitu loh. Jadi urusan-urusan yang sifatnya aksesoris itu kan tidak penting-penting. Ya, itu jangan diangkat dulu. Ya, diangkat dulu orang itu sholat atau orang dedek. Ya, tapi urusan-urusan yang tidak penting-penting. Ya. Contoh ngambil urusan yang lain. Sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah gitu. Jadi salam itu mana yang dulu? Bismillah dulu atau salam dulu? Nah, urusan kita aja ini. Boleh enggak pakai mimbar khutbah itu? Itu urusan kecil-kecil itu. Ya. Urusan yang kecil-kecil, jangan diurus itu yang dulu gitu. Yang pokok dulu, termasuk meluruskan hati itu yang pokok. Ya. Kemudian yang berikutnya lemah lembut. Ya, dai itu harus lemah lembut. Ojo kereng-kereng, melayu kabeh. Ya. Jadi wis gelem ngaji kuwi sampai ya jadi seneni, ngaji kok tambah diseneni. Ya. Sidik-sidik haram, sidik-sidik haram. Wis seperti kabeh gitu. Dunia itu kok angel menurip ya. Ya, harus cerdik. Dai itu harus cerdik, harus cerdas gitu. Melihat situasi dan kondisi yang tepat gitu. Ya, gimana? Kapan dia harus menyampaikan? Jadi dia menggunakan cara-cara yang strategis. Ya, tidak semuanya dianggap sama gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara ulama menyelesaikan masalah itu, semuanya adalah karena kecerdikan. Ya. Dia akan berpikir kalau ini disampaikan, kira-kira dampaknya di masyarakat seperti apa. Oh, masyarakat ini masih begini, maka caranya harus begini. Seperti cara-caranya Wali Songo dulu. Ya, kita tidak boleh mengecam cara mereka. Karena itu situasi kondisi saat itu membutuhkan seperti itu. Kalau dia diberikan cara dengan frontal, ya sudah lari semua. Nah, kita ini kadang-kadang kurang seperti itu. Di Muhammadiyah itu kurang menggunakan cara yang cerdik gitu. Jadi kita ini Qur'annya begini kudu ini ya, jangan begitu. Lihat dulu situasi dan kondisinya. Nabi dulu juga bertahap cara menyampaikan. Ya. Jadi ketika orang itu hobinya adalah minum minuman keras dan itu sudah mentradisi, maka tidak langsung dikatakan haram. Ya. Tapi sedikit demi sedikit. Mulai 3 proses baru. Ya. Ya, jadi misalnya kalau sekarang ini orang senengane jaranan, senengane bantengan gitu ya. Ya. Ya tidak bisa langsung dipotong gitu ya kalau dia tradisi.
ya sedikit demi sedikit carane gitu ya. Ya apa carane gelem kumpul karo wong apik ya. Jadi orang-orang yang melakukan cara seperti itu sebenarnya itu adalah bagian dari strategi. Ya, memahami audiens, siapa yang kita dakwahi. Ya, oh ini masyarakat bawah, ya gimana menggunakan bahasa yang cocok untuk masyarakat bawah. Oh ini kalangan intelektual, ya gimana cara menyampaikan di kalangan itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, memperlakukan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya. Jadi diceramai sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan inilah beberapa hal ya yang perlu bisa saya sampaikan. Oh iya, ini masih ada ini mengajak keluarga dan kerabatnya terlebih dahulu. Jadi lingkungan terdekatnya. Ya. Lingkungan terdekatnya. Jadi dirinya, keluarganya, kemudian ya lingkungannya. Nah, jangan sampai jadi dai itu hanya kondang di luar, tapi lingkungannya tidak pernah disentuh. Ya. Kemudian tegar, tidak putus asa. Ya, jadi tidak boleh putus asa karena tugas kita ini hanya menyampaikan, ya, hanya menyampaikan. Ya, penentunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah menyampaikan selesai tugas kita, dan yang paling penting adalah ikhlas dalam berdakwah. Jangan berdakwah itu untuk kepentingan tertentu. Mekaten yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Haris. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nana. Nggih, makasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi disebutkan bahwa salah satu etika dakwah diajak kepada keluarga dan kerabatnya terlebih dahulu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana supaya cara kita berdakwah pada orang yang kita anggap kita, misalnya untuk mengajak sholat seperti itu. Soalnya beliaunya belum sholatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama Bu, artinya tetap dengan menggunakan cara-cara yang baik. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Tapi terhadap orang yang kita mampu untuk memaksa, ya boleh dipaksa. Seperti anak kita. Anak kita ini kita punya hak untuk memaksa dia. Ya, maka Nabi menyuruh fadribuhum, ya, wa huwa ibnu ashrin. Ketika tidak mau sholat, ya sudah berumur 10 tahun, ya boleh dikasih sanksi. Ya, tapi tetap dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau sudah kita mengajak kok belum berhasil, ya tetap berdoa kepada Allah, ya, dan tugas kita sudah selesai. Artinya kita sudah menyampaikan, ya kita tawakal kepada Allah. Karena kita ini tugasnya hanya menyampaikan, tidak memaksa harus mau, ya, tidak begitu. La ikraha fiddin.